Kita lanjutkan dialog dan saya langsung ke Pak Tanta tadi menggantung pertanyaannya. Ini kayaknya cerminan problem sosial yang lebih luas ya, bukan hanya sekedar kekerasan di lingkungan pendidikan aja. Tadi modal sosial seperti apa sih penyebabnya? Ya, memang kita kadang-kadang terpesona dengan hal yang sifatnya mikro ya. Kasus-kasus ini tanpa kita mengecilkan itu, tapi itu kan fenomena mikro. Tapi kalau kita tarik ke level yang lebih makro, misalnya data KPI saja kan udah 3.000 lebih sekian kasus yang diadukan. Yang di Bu Iva nggak tahu ya apa masuk ke KPI apa tidak gitu. Nah, artinya ini memang problemnya problem yang sangat besar. Makanya saya tarik ke level yang lebih tinggi. Ini kita sedang mengalami defisit modal sosial setiap level. Jadi level negara nggak percaya kepada bawahannya, level masyarakat nggak percaya pada anggotanya, level komunitas pada dan seterusnya. Tapi kita langsung ke level pendidikan aja, Pak Di Tanta. level pendidikan pun semua sekarang diukur pada aspek-aspek yang sifatnya kuantitatif. Jadi hal-hal yang sifatnya kualitatif, kedekatan antara anak dengan anak, antara guru, itu bukan prestasi. Tapi kalau dia juara olimpiade sains, kalau dia juara, dan gurunya juga ditekan untuk itu. Gurunya tekan untuk itu, dinasnya ditekan untuk itu. Jadi hubungan-hubungan kekuasaan dikonversi sedemikian rupa menjadi prestasi-prestasi yang visual. Dan kepercayaan itu pun dilekatkan pada hal-hal itu. Bukan pada hal-hal yang sifatnya impersonal. Kan kalau saya percaya sama Mas Philip kan nggak perlu kelihatan sama orang, yang penting saya percaya gitu. Nah, hal seperti itu tidak terpotret dalam banyak ruang pendidikan. Karena memang indikator yang dibuat oleh para pemangku kepentingan di ruang itu masih selalu dikonversi pada hal-hal yang kelihatan, yang terukur, yang kuanti, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kalau diagregasi, apa yang saya bilang tadi sebagai defisit modal sosial menjadi makin mengkristal. Celakanya Mbak Andi ya, ini ke depan kalau ini kita pelihara, hal-hal yang impersonal, yang kemudian imparsial terkait dengan hubungan-hubungan orang, yang tidak selalu bisa diidentifikasi. Tadi saja kan Mas Philip nanya, ini bukti bullying nggak ada. Ya memang itu nggak bisa diidentifikasi secara visual langsung, kecuali misalnya dia membuli di WA-nya atau di medsosnya atau apa. Tapi yang sifatnya mungkin tadi gerakan badan atau ngenyek atau apa itu kan tidak bisa dibuktikan lagi. Tapi yang jelas itu begitu menyundut gitu, begitu menohok bagi pelaku dan akhirnya menjadi trauma mendalam. Yang selanjutnya adalah mungkin juga kadang-kadang ya para pemangku pendidikan juga kurang menghargai orang-orang atau siswa-siswa atau mahasiswa yang dia mungkin tidak terlalu menonjol dari aspek-aspek yang visual tadi. Tapi sebetulnya dia memiliki karakter hubungan sosial yang baik gitu kan. Dia juga penyayang, mungkin di rumahnya penyayang binatang atau penyayang teman dan lain-lain. Hal seperti itu belum terpotret dan itu kelemahan kita. Mbak Diva, yang cukup menarik adalah salah satunya ketika ada kasus bullying yang justru menjadi sorotan adalah si korban. Bagaimana kemudian dari pelaku-pelaku sendiri untuk mendapatkan edukasi begitu ya, artinya untuk kemudian tidak melakukan bullying atau perundungan kepada orang lain begitu. Oke, baik. Kita sering bilang pelaku itu adalah korban, atau pelaku bisa jadi dia sakit gitu ya, sakit mental. Ketika masa lalunya kalau kita melihat ya. Tapi ada juga karakteristik pelaku yang sebetulnya dia tuh nggak ada apa-apa. Tapi karena hubungan sosial, jadi peer groupnya melakukan hal itu, akhirnya dia menormalisasi. Karena dalam hidup zaman sekarang, pilihannya adalah dibully atau menjadi pelaku. Gitu. Kalau nggak dia nonton, jadi bystander. Nah, bystander itu bisa diem, atau dia mau ikut-ikutan aja. Karena kalau dia tidak melakukan, dia akan kepikiran, kalau aku nggak ikut melakukan, nggak ikut kelompok yang dominan tadi, aku akan dibully, aku akan menjadi korban selanjutnya. Kondisi-kondisi inilah berarti kalau kita tarik ke belakang, bagaimana sebetulnya mental anak-anak kita, gitu. Bagaimana selama ini pengasuhannya, gitu. Karena sebetulnya seseorang itu bisa melakukan kebaikan atau keburukan karena 4 hal. Yang pertama attachment. Attachment itu kedekatan, kasih sayang dengan orang tua, kasih sayang dengan teman-temannya. Nah, dalam hal ini ketika kasih sayangnya berkonotasi negatif, sama-sama melakukan bullying, berarti kan kasih sayang salah. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen dia menjaga keharmonisan. Ada nggak di antara mereka? Jangan-jangan yang mereka harapkan hanya seperti yang tadi Pak Tantan sampaikan, prestasi. Lah selanjutnya involvement, apakah dia terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang baik, terlibat dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang dianggap unik. Yang terakhir adalah moralitas, agama. Nah, ketika moralitas turun, kondisi-kondisi seperti ini, perilaku-perilaku ini akan diterima oleh masyarakat menjadi sebuah kebenaran. Gitu, menjadi kebenaran yang perilaku negatif yang dilakukan secara kolektif.
Baik, kita harapkan ya ada solusi bersama yang bisa diberikan agar kondisi ini kemudian tidak dinormalisasi, kemudian juga modal sosial ini bisa kembali dibangun agar lingkungan pendidikan pun menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita untuk mendapatkan Aman dan pendidikan. menyenangkan. Betul sekali, aman Baik, dan terima menyenangkan. kasih Terima kasih Mbak Hanifa dan juga Mas Terima Anton kasih. untuk waktunya pada pagi hari ini.